yang mungkin bikin kalian tercengang banget kalau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di SMTV bareng gua Dito. Oke teman-teman, di sini aku udah ada di salah satu lokasi. Ini kalian bisa lihat di belakang Gunung Tugel. Ya bener, aku lagi ada di Purwokerto teman-teman, ini di Gunung Tugel. Jadi di sini aku mau ngelurusin segala video-video yang beredar, mungkin yang kurang tepat informasi yang beredar di Gunung Tugel ini teman-teman. Oke, di sini aku sendekala. Jadi ini menjelang maghrib teman-teman. Kalian bisa lihat ini jam 6 kurang. Jadi kita sendekala. Katanya sendekala ini justru makhluk-makhluk kayak gitu tuh pada keluar, tapi kita nggak fokus ke situ, tapi kita fokus ke informasi terbaru dari bangunan atau Gunung Tugel ini gitu teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi aku di pinggir jalan teman-teman. Nah oke, kita mulai masuk dan kalian bisa lihat di sini ini udah ada patok, udah ada tali, udah ada patok garis gini. Ini itu mau diperbaiki teman-teman, karena informasi terbarunya si gunung ini akan difungsikan kembali. Nah sebelum difungsikan kembali, kita explore dulu dalamnya teman-teman ya, karena masih belum begitu banyak yang direnovasi, karena hanya ada satu bangunan di dalam sana. Tadi aku sempat lihat itu yang udah dimulai dicopotin gentengnya gitu. Jadi ini udah mulai gelap. Ini aslinya gelap teman-teman. Langit juga udah mulai mendung gelap. Oke, kita masuk langsung disuguhin sama musola di sini teman-teman. Oke, kita coba masuk ke musola dan ini kalian bisa lihat di sini ini akan dibangun jalan diperbaiki jalannya. Oke, seriusan ini hari udah tiba-tiba langsung gelap banget teman-teman. Aku bingung tadi kok lihat langit tiba-tiba langsung gelap. Ini center. Ya. Mana dia? Ini senterku, lihat. Kalian udah bisa lihat terang di sini. Karena ini benar-benar udah mulai gelap. Oke, sebelum mulai gelap kita masuk, ini ada musola. Jadi informasinya nih aku update ya teman-teman. Jadi si Gunung Tugel ini atau segala bangunan yang ada di Gunung Tugel ini, oh ini nih, itu musolanya. Ini adalah tempat dulunya di tahun 90 teman-teman, di tahun 1190 itu digunain 1990 teman-teman, mohon maaf, aku revisi. Itu digunain untuk pelatihan para calon transmigran yang akan transmigran ke luar Pulau Jawa. Itu khususnya transmigran di sini khususnya untuk transmigran Jawa Tengah, se-Jawa Tengah teman-teman. Lihat gelap ya. Ini aku pakai senter nih jadinya. Oke, ini musolanya teman-teman. Jadi ini musola, ini awal banget si Gunung Tugel ini dibangun atau mulai difungsikan untuk pelatihan transmigran ini. Ini juga udah mulai dibangun di awal teman-teman, karena untuk sholat para pekerjanya. Jadi ini dibangun lebih awal. Jadi ini bangunan paling tua yang ada di Gunung Tugel sih harus semestinya ya. Sini tempat wudhu. Ini kayaknya diganjel teman-teman, lihat. Ya masuk, kita lewat sini. Ini musolanya. Assalamualaikum. Nah, ya informasinya di YouTube, tepat di YouTube ya tempatnya, atau di platform lainnya itu simpang siur, karena ini nggak difungsikan karena tanahnya labil. Karena bisa dibilang bener juga, karena ini memang kelihatan retak teman-teman di sini. Kelihatan retak tanahnya, dan ini juga udah mulai ambles gitu. Terus di sini kayak ada ruang marbot gitu, atau buat nyimpen barang-barang. Itu nggak usah masuk ya, karena itu kecil doang kayak gini. Yuk kita langsung lanjut ke atas. Ini sebelum langit gelap teman-teman. Ini gelap banget, udah mulai gelap. Jadi seperti biasa, aku sendirian teman-teman. Ini langit udah mulai gelap, jadi kita agak sedikit percepat ya eksplorasi di Gunung Tugel ini. Ini sendekala, ini mau maghrib teman-teman. Jadi ya begini kondisinya gelap. Dan untuk jalan ini kenapa kita harus buru-buru? Karena kalau malam justru malah nggak gelap lagi. Maksudnya nggak gelap karena udah dipasang
sepanjang jalan sampai ke bangunan paling ujung sana itu udah dipasang lampu teman-teman. Jadi suasana creepy-nya itu pasti berkurang. Jadi kita kejar di Sendekala aja yang kayak gini nih, malah kayak redup-redup gimana gitu ya kan. Yuk kita jalan nih, kalian lihat depan ya. Nah, oke. Jadi kita jalan masuk ini teman-teman. Udah menjelang maghrib. Serius nih gitu, center saya udah mulai bisa dilihat, kan ini udah mulai gelap. Oke, di sana aku lihat kayak ada tampungan air di bawah sana teman-teman. Itu yang oranye. Tuh. Tuh tampungan air di sana teman. Coba kita bisa cari akses nggak ke sana ya. Kita cari jalannya. Oke ya, di gunung kayak nggak hutan ya, hutan bisa dibilang hutan, gunung kayak gini ya sepi teman-teman, karena ini kayaknya akses buat turun ke bawah nih. Ini kok di kamera terang ya, tuh aslinya redup kayak gini karena dia fokus ke ilalang. Aku udah nggak jelas ngelihat ilalang di sini teman. Mana nih, lihat sini. Ini beneran hutan teman-teman. Kayak hutan gitu maksudnya. Terus kemana nih? Sini aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh salah aku. Oh bener sih. Oke. Lewat mana nih? Sini. Ini aku pakai sepatu safety boot teman-teman. Oke, aku udah ada di tampungan airnya. Udah gelap banget, dan malah merinding loh di maghrib-maghrib kayak gini. Kita eksplorasi di tempat yang seperti ini nggak angker nggak, tapi terbengkalai, yang nggak ada orang kan di sini, nggak ada manusia beraktivitas gitu kayak gini. Oke, kita ke sana. Itu kayak ada, wow, itu apa, makam gitu apa teman-teman? Coba masuk. Ini apa ya? Ini kayak kandang gitu sih ya. Oh gini ya, iya tadi aku lupa diinfoin sama Babe. Jadi Babe itu kuncian di sini dan aku dengar suara. Ya aku dengar suara, entah orang atau apa, aku dengar. Tapi kita cek di sini. Udah mau roboh. Ini ada tempat makan ternak gitu di sini. Di sini gelap banget teman-teman. Ya apapun di sini gelap banget. Ya, ini kalau malam pasti creepy banget sih. Ya kan pasti akan ada fenomena suara-suara karena ada banyak pohon-pohon bambu di sini teman-teman. Oh nggak tahu nih, kayaknya nggak ada jalan naik di situ. Dan di sini udah paling ujung. Itu udah kebun bambu teman-teman. Ini bangunan pakai ini besi loh teman-teman, tapi udah patah, lihat itu besinya patah. Ini bambunya nembus Eternit. Ya aku lupa nggak bawa. Ya gue lupa nggak bawa lampu vlog gua. Ini udah gelap banget ya. Yuk kita balik ke atas lagi teman-teman. Jadi kita explore karena udah mau maghrib ya, kita mau ibadah juga kan. Jadi kita cepet-cepet ke bagian atas bangunan sana. Ini jalannya lumayan bikin gue capek nih, naik turun kayak gini. Tadi lewat sini, terus lewat lagi, lewat sini. Ya, habis, ini gini. Oke, lewat sini teman-teman. Ini seriusan udah mau maghrib. Udah azan kedengeran. Jadi gue baiknya berhenti dulu di atas ya, nunggu azannya selesai teman-teman.
Jauh. Kita balik ke atas. Oke. Nah, udah sampai di jalan rayanya. Oke. Tadi udah turun ke kandang sana, teman-teman. Udah mulai gelap banget di sini. Itu kandangnya tadi tuh. Nggak kelihatan ya dari sini mungkin. Kandang kerasnya, aduh. Tadi gue dengar suara, entah kayaknya bambu sih dari sini. Udah maghrib. Tuh. Ya tadi kita ke bawah sana, teman-teman. Tuh kandangnya. Yang ketutup perrimbunan pohon di sini. Saya ke depan masih panjang nih. Jadi kita kayaknya baliknya agak malam. Gue istirahatnya di deket bangunan sebelah sana aja. Buat antisipasi kalau hujan, teman-teman. Jadi di sana ada bangunan. Jadi gue bisa diem di sana dulu sambil nunggu maghribnya selesai. Kalian bisa dengar suara azan kan? Jadi nggak serem sih. Jadi informasinya kayak gitu, teman-teman. Jadi kandang kelompok tadi itu adalah kandang kelompok percontohan buat para transmigran yang nanti akan dikirim ke pulau, keluar pulau. Jadi mereka udah diajarin namanya pelatihan gimana cara mengurus ternak, bercocok tanam, terus mengelola rumah mereka, pekarangan mereka, berkebun gitu. Oke. Nah kita ini turun deh. Nah ini abis ini gue istirahat dulu. Aku udah di depan bangunan itu bangunannya tuh. Terus ada kayak besi-besi gitu tuh kan. Kalian bisa lihat. Ya udah sampai di situ. Oke, videonya gue cut di sini. Nanti kita ketemu mungkin di bawah, teman-teman. Nunggu azan dulu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, teman-teman, di sana itu kalian bisa lihat itu bangunan yang itu udah mulai direnovasi, teman-teman. Jadi untuk aktivitas konten di sini, apalagi malam hari, mungkin agak dibatasin dan mungkin kedepannya akan dilarang karena tempat ini udah mulai aktif kembali. Oh ya, BTW ini jadi masjid sebelah di sini ada kampung depan tadi, teman-teman, itu udah selesai azan. Ini tinggal kampung sebelah di bukit sana. Suaranya sampai sini ya masih azan ya. Terus aku ada di sini di bekas asrama Caron yang udah nggak terpakai. Di belakang sana itu yang kebun tadi, teman-teman. Dan sini masih banyak bangku-bangku yang udah nggak terpakai. Ini ya buat astagfirullahaladzim, ya Allah, kaget gue ada kucing, teman-teman. Astagfirullahaladzim, kaget. Astagfirullahaladzim. Ada kucing tuh, teman-teman, tuh. Kaget gue ada gerak-gerak apa tadi tuh. Astagfirullahaladzim. Oh ya, di sini ada denahnya, teman-teman nih. Jadi kayak gini. Ada denah. Jadi model denahnya kayak gini. Nah, itu nanti gue sinematikin aja ya. Ini ada tower dan di situ ada rumah. Jadi tower ini tampungan air, dan tower sebelah sini ini adalah sumber mata air. Jadi air yang dari tower ini, yang kecil ini, nah ini sebelah kanan, ini akan dialirin ke tower sebelah sini. Jadi tower ini akan mengaliri rumah-rumah yang ada di sini. Jadi aku duduk posisinya tadi ada di bangunan ini, teman-teman. Bangunan ini. Jadi di ujung sana kalau kita masuk lagi itu masih ada tower ini. Cuma tadi infonya aku untuk malam ini nggak, untuk yang udah gelap gini aku nggak boleh masuk sana. Jadi aku tadi sempat ngambil footage ke bangunan-bangunan yang di sini. Jadi nanti itu sinematik di belakang aja. Oke. Jadi di sini juga ada dapur sama toilet, teman-teman. Ya, bangunannya udah
rapuh memang, tapi itu baja ringan ya buat, tapi lapis kayu karena buat Eternit ya kayaknya. Di sini juga udah nggak fungsi, itu juga udah dipantek-pantekin pakai kayu gitu. Ini ada airnya, udah nggak ada airnya teman-teman. Terus masih ada sisa piring-piring di situ. Dan di belakang tadi itu yang tadi hutan kebun. Ini masih ada bekas sisa-sisa piring-piring para calon transmigrannya. Ini master plan-nya nih. Tuh, pusat pengembangan dan pemberdayaan ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk membuktikan ucapan saya tadi, di sini ada list, ada apa aja di situ. Ini kalau kalian mau tahu selengkapnya ini di sini, ya kalian bisa screenshot, ya kan. Di situ ada kantor, fasilitas dan ruang kelas dan lain-lain banyak. Pos jaga, masjid, tempat parkir, pabrik pupuk, gudang pupuk banyak. Oke sih, Pus ada di situ. Pus, kamu sama siapa di situ? Ini udah malam loh. Serius teman-teman, udah mulai gelap langitnya. Ya kan? Ini kalau aku matiin, tuh gelap. Ada si Empus sendirian teman-teman di situ. Kamu berani banget, Pus. Yuk kita lanjut ke bangunan terakhir di sana. Di sini gue disuguhin pohon beringin. Itu bangunannya yang terakhir, dan yang di sana itu udah mulai direnov gitu. Jadi emang nggak boleh ditempatin. Dan ini tadi katanya ada lampu loh, terang gitu sepanjang jalan. Jadi aku nggak bisa ngambil malam karena ya nanti nyala lampunya gitu. Apa mungkin belum dinyalain kali ya? Langitnya masih agak terang dikit sih di kamera. Oke, dan ini tuh ya kan, tuh gentengnya udah mulai diturunin, terus diperbaikin lagi apa-apa yang rusak di sana. Di sini juga terbengkalai kayak bangku-bangku sekolah kelas buat para transmigran gitu. Ini contoh aja, dan di samping sana itu kayak yang kebun gitu aja sih. Di sini oke, triplek. Aku nggak tahu nih ada ular nggak ya. Ini triplek semua teman-teman, jadi nggak ada alas. Maksudnya nggak, alas keramiknya nggak kelihatan. Ini benar-benar udah rusak dan itu panjang banget sampai ujung sana. Oke, kita bisa tengok-tengok aja kalau ada yang bisa kita masukin. Ada akses buat jalan ke belakang. Oke, ini ada akses. Di sini ada kamar-kamar dipan-dipan kayak gitu yang udah nggak kepake. Oke, langit mulai gelap dan nggak ada siapa-siapa teman-teman. Ini mulai agak serem juga sih. Oke. Dan kalian bisa lihat tadi aku udah explore diterang sampai ke gelap kayak gini. Ini benar-benar udah gelap di sini karena ini hutan di belakang. Hutan kan? Tuh hutan apa gitu. Aku nggak bisa lihat belakang, lihat itu udah mulai nggak tahu ini jeblos, takutnya sapi tank atau apapun. Itu apa teman-teman? Kayak apa itu? Itu apa ya? Itu daun pisang ya? Astagfirullah, kayak pocong teman-teman. Lihat. Mirip pocong di sana. Astagfirullahaladzim. Tapi bukan. Yuk kita balik aja ke depan. Ini sandekala ya, pas habis maghrib banget. Jadi aku buru-buru ini karena mau juga sholat dulu teman-teman. Jadi kita agak percepat aja videonya. Di sini ada dipan-dipan. Kita sedikit percepat aja. Terus ini kayak yang bangunan kosong gitu, nggak ada apa-apa. Ini ada meja, kayak meja SD SMP gitu teman-teman. Ada laci, ada meja guru ya, meja guru nih. Ya kan, ada laci terus. Yang model-model begitulah meja guru. Oke, terus di sini kayak ada gang ke belakang. Oke, tadi kalian bisa lihat yang ada pocong tadi di sana. Ini sudah habis. Oh, ini tempat tidurnya teman-teman. Ada dipan-dipan gitu. Ini buat tidur kayaknya. Ya, kalian bisa lihat kayak gitu. Kita agak percepat aja karena jam udah. Ini tuh. Udah jam melewat.
kursi tua juga di sini. Ini kursi zaman-zaman dulu banget ya. Ya, toilet. Ini pintu menuju ke belakang. Ini ada kelas 9D tulisannya nih. Ada jangkrik. Oke, agak percepat teman-teman. Untung yang belakang tadi aku udah ambil view siang, view terang, jadi kalian bisa lihat jelas tower yang diisukan angker di sana. Emang sedikit misteri juga kalau kita nggak dapat cerita yang detailnya ya, karena tower itu tuh fungsinya buat apa sih? Karena mirip seperti tower buat penjagaan gitu. Ternyata tower itu difungsikan buat tandon air teman-teman. Oke ya, di sini ada dipan. Ya udah habis kah? Oh masih ada lagi. Ada satu bangunan di sini. Ini yang paling pojok dan itu ada lampu di sana udah nyala. Ini udah miring bangunan teman-teman. Kalau dibilang tanah labil, ya tanahnya memang labil. Oh di sini pantry ini buat makan gitu. Oh no. Ya kan, di sini pantry buat makan. Terus ini bangunan benar-benar udah miring. Di sini kamar mungkin ya buat yang masak, buat yang penjaga dapurnya gitu. Oke. Udah habis teman-teman. Dan di sini hutan. Ini hutan teman-teman. Paling ujung. Ini serius sudah hutan banget di sini. Kita cabut, kita lanjut keluar sana. Di sini ada rimbun bambu juga nih di belakang sini. Oke, nah itu ada buat tempat ini teman-teman, kayaknya buat penjaga. Ini udah mulai direnov, jadi akan difungsikan kembali teman-teman ya. Jadi memang tempat ini memang nggak ada kisah misterinya teman-teman. Memang nggak dipakai aja tempat ini, bangunan ini, karena ya tadi buat transmigran, buat pendidikan gitu teman-teman, buat training ya kan, buat sekolah mereka belajar mengelola lahan kosong saat mereka jadi transmigran. Oke, di dalam sana kayak bisa ada kursi-kursi. Dan ini tempat buat para tukangnya gitu nih, udah mulai di renov ya. Dan nggak ada, ya memang nggak ada creepy-creepynya sih. Oke, kita lanjut masuk, balik lagi ke sana aja. Tapi ini nggak ada yang nempatin teman-teman kalau malam. Buat istirahat kalau siang aja. Ini udah ada listrik di situ, ya kan. Dan di sana itu tuh ada rumah dan ada tower kayak gitu. Cuma tadi aku udah ambil view siang dan aku nggak boleh ke sana karena jurang, di pinggir sana jurang, deket banget sama si tower tadi loh yang ada di master plan yang aku videoin tadi teman-teman. Oke, baiknya kita keluar aja. Udah gelap banget teman-teman, lihat tuh langit. Nah, ini tower yang ada di master plan tadi teman-teman. Tower ini itu untuk nampung air atau buat mesin penyedot si airnya. Ini udah dibersihin ya. Dan infonya nih serem banget nih. Nih kita dekat dulu ya teman-teman. Ada informasi yang mungkin bikin kalian tercengang banget kalau kalian dengar informasi ini. Jadi kalau di master plan tadi ini adalah tower untuk penyedotan sumber air yang ada di sini dan nanti dikirim ke tower yang di sana. Nanti setelah ini akan saya sinematikin itu tower yang terbuat dari besi. Setelah ini videonya akan aku tayangin di setelah video ini ya, karena tadi aku cuma nge-shoot footage-nya aja. Nah aku tadi informasi yang penting yang bakal bikin kalian kaget adalah si tower ini. Oke, bukan tower ini buat air, jelas ini buat air, itu ada pipanya, pipa ke atas. Tapi si sumur ini kalian bakal kaget karena kedalaman dari sumur di tower ini, kedalaman, coba tebak. Oke, aku hitung sampai 10. 1, 2, dalam hati aja kalian tebak ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kedalaman dari sumur ini itu mencapai 150 meter.
Dan ini bukan sumur bor teman-teman, ini sumur yang digali. Bayangin, ini sumur yang digali 150 meter, sedalam apa? Jadi lapangan bola, 1,5 lapangan bola teman-teman, sumur ini dalamnya. Wow, oke, keren banget kan? Oke, kalau gitu kita turun. Terus setelah ini lanjut ke footage yang di tower, yang untuk nyalurin dari air ini ke sana. Oke, 1, 2, 3 kita ke videonya.
diizinin untuk ngevlog ya pertama dan terakhir kali, karena kedepannya tempat ini udah mulai di stop untuk eksplorasi atau pembuatan konten YouTube khususnya misteri ya teman-teman. Ya entah kedepannya ya, nanti bisa hubungin Babe aja. Jadi nanti link channel Babe ada di deskripsi, aku tempel di situ. Jadi kalian kalau memang mau kesini atau mau tanya-tanya tentang kebenaran tempat ini bisa tanya langsung ke Babe. Oke. Jadi dari gue gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodito. Dadah. Ciao. Salam XMT.